Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Hengki Sagala, Tim Leader Layanan Kontak Center BKPM, selaku narasumber sosialisasi pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Tria Sujatmiko, selaku Asisten Deputi Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Kementerian Koperasi. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta sosialisasi tata cara dan verifikasi nomor induk berusaha NIB bagi seluruh pengurus KDKMP Korwil 2 pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, selanjutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Tria Sujatmiko. Kepada Bapak Tria Sujatmiko, kami persilakan. Ya, makasih Mbak Tiara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Pak Hengki Sagala. Mungkin kita maraton ya Pak Hengki ya. Jadi berkelanjutan kita terima kasih atas kerjasamanya. Memang jadi di sini Bapak dan Ibu mungkin yang ada yang BA, ada yang PMO dan juga ada dari Koperasi KDMP, KDKMP bahwa di sini memang ada beberapa yang harus dijelasin terkait dengan NIB karena memang NIB ini menjadi salah satu dasarnya untuk untuk pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Makanya nanti harus diatur di OSS. Jadi sedikit saya mau share aja untuk diketahui Bapak dan Ibu. Koperasi Desa Merah Putih ini ada sekitar 82.000 koperasian yang sekitar sekarang ini. Tetapi memang yang baru ada NIB-nya itu sekitar 31.000 yang saat ini. Nah, itu kita ketahui memang karena NIB perolehan ini tidak seperti NPWP bahwa BKPM ini tidak bisa langsung seperti NPWP. Jadi ketika di input di Simkopdes yang sudah berbadan hukum selalu langsung bisa mendapatkan NIB. Tetapi ada beberapa yang harus diupload supaya memang direkap oleh BKPM supaya mau tahu berapa yang investasinya dan lain-lain lah. Dan di yang isu paling menonjol ada penapisan dalam AMDAL. Jadi memang itu sudah tidak diperlukan. NIB ini sangat perlu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya BMU atau PMU bisa ngejelasin terkait dengan permasalahannya, karena memang NIB ini sebagai salah satu kalau misalnya nanti mungkin dari pihak Agrinas sudah melakukan pendataan lahan, dia sudah membangun, baru kegiatan berjalan dan NIB sudah berjalan. Nah, memang pada saat ini penarikan data itu baru dari anggaran dasar Bapak dan Ibu, nanti mungkin dijelasin oleh Pak Hengki, dan nantinya itu bisa ditambahkan untuk usahanya kegiatan yang paling penting dulu untuk saat ini. Jadi konsen kami di Kementerian Koperasi bekerja sama dengan BKPM adalah untuk dapat Bapak dan Ibu mensosialisasikan kepada KDKMP-nya agar semuanya punya NIB. Karena perolehan dari Korwil 2 yaitu sekitar untuk Sumatera Utara itu baru 28% dan Kepulauan Riau itu 26%. Jadi sangat kecil Bapak dan Ibu. Dan ini NIB menjadi salah satunya nanti untuk apa yang diupload, apa yang harus dipenuhi dan lain-lain. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan Mbak Tiara. Terima kasih. Nanti mungkin dilanjutin oleh Pak Hengki sebagai kegiatan untuk teknisnya. Baik, terima kasih Pak Miko untuk pembukaan pada acara sosialisasi hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan kepada narasumber pada hari ini, Bapak Hengki Sagala. Baik, terima kasih Bu Tiara, Pak Miko. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Di sini penggiat Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia, khususnya Korwil 2 ya. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai NIB, yang dimana NIB merupakan nomor induk berusaha yang wajib dimiliki oleh setiap
orang perorangan maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan PP 28 terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis elektronik, untuk sekarang pengajuan NIB masih sama diajukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Seperti yang Bapak Ibu tahu tadi yang sudah disampaikan sama Pak Miko, terkait untuk pengajuan koperasi ini juga salah satu syarat yang mendasar dan harus atau wajib dimiliki oleh calon penggiat koperasi itu wajib memiliki NIB. Karena memang NIB ini juga salah satu untuk diajukan atau dalam pengajuan nomor rekening ke bank ya nanti di mana bank tersebut melakukan validasi melalui atau menggunakan nomor induk berusaha yang Bapak Ibu sudah miliki. Sebelum lanjut ke tahapan pengisian, sini saya juga akan membantu Bapak Ibu dan memandu Bapak Ibu dalam proses pendaftaran OSS, pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Berikut saya izin share screen. Terlihat ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, ketika ingin mengajukan atau memohonkan OSS, NIB, Bapak Ibu juga wajib memiliki akun OSS. Akun OSS ini bisa Bapak dapatkan melalui portal oss.go.id, laman oss.go.id ini yang nantinya di sini Bapak Ibu melakukan permohonan atau pendaftaran akun terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan NIB. Pada saat klik daftar, sistem akan otomatis mengarahkan Bapak Ibu ke pilihan atau form seperti ini. Di mana pada form pendaftaran akun, di sini Bapak Ibu terlebih dahulu memilih jenis kegiatan atau badan usaha yang akan dijalankan, baik itu dari orang persorangan, badan usaha, kantor perwakilan maupun badan usaha luar negeri. Karena koperasi bersifat badan usaha, maka di sini Bapak Ibu bisa memilih klik badan usaha. Jenis badan usahanya disesuaikan karena saat ini terkait koperasi bisa dicari atau di-scroll pilihan untuk koperasi. Setelah diklik koperasi, di sini atau step selanjutnya Bapak Ibu wajib memasukkan email yang belum terdaftar pada sistem OSS. Ingat ya, untuk email ini atau email perusahaan ini wajib didaftarkan untuk email yang belum terdaftar pada sistem OSS. Saya contohkan. Setelah email dimasukkan atau diinput, baru untuk selanjutnya klik verifikasi. Nah, setelah verifikasi berjalan, maka di sini dia akan meminta 6 digit kode OTP yang akan otomatis masuk ke sistem OSS, ke email terdaftar. Setelah diklik, nanti akan muncul kode OTP, dan kode OTP ini yang nantinya akan harus dicantumkan di form tadi. Setelah dimasukkan, dia checklist hijau, maka kita tunggu beberapa saat, dan untuk step berikutnya, silakan masukkan kata sandi. Contohnya seperti ini. Pastikan untuk koperasi itu terdiri atas password itu atau kata sandi terdiri atas 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial. Hampir mirip seperti ini contohnya. Baru konfirmasi terkait kata sandi yang tadi diinputkan, baru klik lanjut. Nah, karena dia koperasi, di sini wajib Bapak Ibu sekalian menginputkan nomor koperasi. Nomor koperasi ini yang didapatkan dari Depkop berisi mengenai data daripada koperasi tersebut. Nah, ini saya contohkan. Karena dia sistemnya ada validasi, jadi tidak memungkinkan saya menginput data yang tidak sesuai. Jadi di sini harus relate sesuai dengan NIK koperasinya sesuai dengan yang sudah terdaftar pada Depkop. Setelah NIK
tersebut terisi, maka step selanjutnya adalah menginput nama koperasi sesuai dengan akta AHU. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, akta AHU itu bentuknya seperti ini. Nah, SK AHU itu, akta AHU itu isinya seperti ini. Yang berisi data legalitas, nomor AHU terdaftar, dan mengenai klausal berdirinya terkait badan usaha atau koperasi yang nantinya akan Bapak Ibu daftarkan. Nah, nama yang terdaftar di sinilah yang nantinya harus Bapak inputkan di sini. Nama koperasi, terus NPWP, dan NPWP pun itu harus sesuai yang sudah terdaftar pada SKHU. Biasanya SKHU ini didaftarkan oleh notaris yang berisi salah satunya terkait nomor NPWP. Nantinya nomor NPWP ini akan otomatis tervalidasi ke sistemnya Kortek atau sistemnya DJP. Ketika NPWP-nya tidak sesuai, NPWP-nya belum lapor pajak, NPWP-nya belum melakukan kewajiban tahunannya, pelaporannya belum dijalankan, maka nanti di sini akan notifikasinya merah. NPWP Anda tidak valid atau sebagainya, atau keterangan lainnya menyatakan bahwasanya NPWP tersebut tidak sesuai. Namun, ketika NPWP atau 16 digit NPWP yang diinputkan sudah sesuai, notifikasinya akan hijau. Seperti itu. Nah, setelah NPWP diinput, yang berikutnya adalah pengisian nomor SK pengesahan terakhir atau SKHU. Nah, SKHU ini sendiri didapat dari tadi, SK yang sudah didaftarkan di Kemenkumham, ini berisi nomor SKAHU, hampir tulisannya keterangannya seperti ini. AHU strip 0 sekian sekian titik tahun 2021. Isinya seperti itu. Nah, mulai dari kata AHU sampai 2021 inilah yang nantinya harus diinputkan ke sistem OSS atau form pengisian nomor SK pengesahan terakhir. Pastikan untuk SK tersebut merupakan SK yang paling baru didaftarkan oleh koperasi pada Kemenkumham. Setelah SK terisi, yang berikutnya adalah pengisian nomor telepon atau nomor ponsel badan usaha. Pastikan untuk nomor ponsel yang diisi merupakan nomor ponsel aktif yang terhubung dengan WhatsApp. Karena nanti untuk kebutuhan validasi dan verifikasi itu nanti akan dikirimkan ke sistemnya atau ke nomor WhatsApp yang terdaftar di sini. Setelah oke dan sesuai, baru selanjutnya pengisian data direksi atau pengurus. Di sini mulai dari pengurus yang terdaftar dengan data nomor induk kependudukan atau KTP-nya diisi sesuai dengan NIK, nama lengkap, jabatan di koperasi, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai dengan NIK, baik itu dari sisi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan setelah ini semua diisikan dan sesuai, maka step terakhir adalah melakukan disclaimer atau ada pertanyaan, saya setuju dengan syarat ketentuan serta kebijakan privasi berlaku di lembaga OSS Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ini di checklist dan klik daftar. Setelah daftar, kurang lebih akan masuk ke menu beranda seperti ini. Sampai sini di menu pendaftaran ada yang mungkin mau ditanyakan paralel mungkin sambil atau sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Halo Pak, permisi Pak, dari Sergei Pak. Baik, silakan Mas. Eh, ini Pak, untuk pendaftaran ini apakah seperti pendaftaran di Simkopdes Pak, harus menunggu 2 hari kerja untuk proses ininya Pak? Oh, untuk pendaftaran OSS itu berlaku real time Mas. Jadi dia bisa dilakukan
pada saat permohonan hari itu bisa hari itu juga terbit, Pak. Kalau misalkan data yang dimasukkan atau diinputkan sesuai semuanya dari isian tadi atau data isian tadi yang saya pandu, itu seharusnya kurang lebih kurang dari 30 menit pun sudah bisa langsung terbit. Seperti itu. Akunnya langsung bisa dipakai ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Di terima form, kasih. karena ini semua form isian ini pastikan harus sesuai dengan data yang didaftarkan di SKAHU. Di SKAHU itu Iya, yang mendapatkan nanti bukti pendaftarannya seperti ini, SKAHU-nya atau surat keputusan dari AHU-nya. Data yang sudah diinputkan sesuai baik dari NPWP koperasi, penanggung jawab atau pengurus koperasi itu sudah terdaftar semua, itu seharusnya sih nggak ada masalah pada saat pendaftaran dan dia nanti semuanya akan terchecklist hijau di sini. baik, Seperti terima kasih itu. Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Baik, kita lanjut ya. Ke step berikutnya adalah pendaftaran KBLI atau setelah kita tadi sudah Pak, berhasil, Pak, izin baik Pak, ya, mau silakan. tanya dulu Pak. Baik, Kami Pak di Sergei setelah saya cek, AHU-nya itu Pak, tidak tercantum NPWP. baik, Jadi beberapa beberapa koperasi belum punya NPWP sama sekali. Nah, saya sudah coba ajukan nih Pak untuk NPWP kan bisa dibuat untuk badan itu secara online. Hanya betul. saja sering sekali Cortex bermasalah Pak. Jadi Nah, kita terkendala di situ Pak. Gimana Pak solusinya? kalau NPWP sebenarnya pastikan ini ya Bu ya, NPWP tersebut juga sudah didaftar di AHU Bu. Jadi sebenarnya pada form terakhir kan pada pendaftaran di notaris dia bentuknya seperti ini produk finalnya. Step-step pengisian pada pendaftaran SKU ini di notaris itu biasanya juga wajib menginputkan data NPWP. Nah, data NPWP itu juga sebenarnya harus sesuai dengan harus sama dengan apa yang baru didaftarkan tadi Ibu. Kalau misalkan NPWP-nya Ibu AHU-nya sudah ada, terus NPWP-nya Ibu baru daftar, tapi ternyata NPWP yang baru daftar tersebut tidak diinputkan di AHU, ya keterangannya masih sama, Pak. Bu, sorry. Nggak bisa juga ya Pak? Betul, tidak valid. Jadi semua data yang diperlukan untuk pengisian ini atau form pendaftaran akun ini itu semua harus terdaftar di AHU. Kecuali NIK ya Bu ya. Karena NIK urusannya kita sama Depkop ya Bu ya. Di mana berisi tadi NPWP badan usaha itu harus didaftarkan di AHU. Terus data direksi pengurus baik dari sisi nomor induk kependudukan, nama lengkap, jabatan, serta alamat itu harus sesuai dan didaftarkan di AHU juga. Oke. Seperti itu. Jadi datanya harus linear, Bu, karena dia memerlukan NPWP, NIK, sama NIK koperasi, itu semua datanya harus sama di 3 instansi tersebut. Dari sisi DJP, dari sisi maupun dari sisi Dukcapil, seperti itu. Agar nantinya Berarti OSS valid menarik data, seperti Pak, itu. berarti kalau misalnya AHU-nya terbit tanpa ada NPWP seperti itu, Pak. Berarti itu Itu harus mengganti AHU lagi. betul, menyesuaikan di AHU ke notaris. Jadi NPWP didaftarkan pada sistem AHU. Oh, baik-baik, Seperti Pak. itu. Terima kasih, Pak, infonya. Jelas ya? Baik. Setelah tadi untuk step pendaftaran kita umpamakan sudah selesai atau sudah berhasil, maka step berikutnya adalah masuk ke menu beranda. Nah, menu beranda ini yang nantinya diakses oleh Bapak Ibu eh, untuk melakukan atau memohonkan kegiatan usaha dan nomor induk berusaha. Jadi step pertama di sini Bapak Ibu klik menu perizinan berusaha, yang berikutnya klik kelola usaha dan pemilihan lokasi usaha. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan OSS pada versi sebelumnya, di saat ini di implementasi PP28 ini ada penyesuaian pada UI UX atau user interface dan user experience, di mana menu-menunya berubah dia. Seperti ini. Kalau dulu kan mungkin Bapak Ibu biasa mengakses pada menu pengembangan. Untuk saat ini menu pengembangan itu sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Jadi dia sebelum mengajukan KBLI, kita diwajibkan di awal itu untuk mengajukan lokasi usaha
terlebih dahulu. Karena untuk pengisian atau form pengisiannya itu sudah terpisah, Bu, Mbak. Jadi nggak seperti yang dulu. Ketika dulu itu OSS masih satu form di mana pada pengisian lokasi, data kegiatan usaha, modal usaha, maupun data KBLI itu terdapat pada satu form. Saat ini semuanya dipisah. Maka step awal kita masuk ke perizinan berusaha, kelola usaha, dan pilih lokasi usaha. Setelah lokasi usaha dipilih, maka dia akan muncul keterangan seperti ini. Nah, data atau form ini berisikan kegiatan usaha bagi OSE atau bagi badan usaha yang sudah memiliki lokasi usaha existing atau yang sebelum ada implementasi PP 28 dia sudah punya beberapa lokasi usaha. Namun saya tidak menyarankan untuk melanjutkan proses untuk kegiatan usaha yang lama, lebih ke mengarahkan Bapak Ibu sekalian selaku penggiat koperasi untuk menambahkan lokasi baru. Setelah diklik tambah lokasi, halaman akan mengarahkan ke form seperti ini. Isiannya kosong, ada keterangan Anda belum memiliki posisi lokasi usaha, dan klik tombol tambah di atas untuk menambah posisi baru. Maka tombol atau tambah posisi lokasi ini yang nantinya Bapak Ibu harus pilih. Setelah dipilih, berikutnya adalah pengisian matra sesuai dengan lokasi usahanya, baik yang dijalankan di darat, di laut, maupun di hutan. Karena koperasi umumnya itu pilihannya hanya darat saja, bukan hutan ataupun laut. Tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan usaha koperasi itu dijalankan di hutan maupun di laut. Kita lanjut. Setelah dipilih darat, maka form selanjutnya pengisiannya akan muncul seperti ini. Di mana di sini karena dia koperasi ada keterangan kategori skala usaha mikro berlaku untuk usaha dengan nilai investasi maksimal 1 miliar, pendapatan tahunan tidak lebih dari 2 miliar, dan pilihan kabel yang ditampilkan hanya terbatas pada kategori mikro rendah. Pernyataan ini di disclaimer saja, maka step berikutnya adalah pengisian koordinat lokasi usaha. Mungkin banyak yang bertanya, wah, ribet juga ini, ada pengisian koordinat, ada pengisian luasan dan lain-lain. Cuman karena dia pengisian atau formnya dia khusus, maka mau nggak mau di sini sekarang pelaku usaha atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan isian tersebut dengan yang berjalan kegiatan usahanya. Tapi data-data ini bisa Bapak Ibu cari semua secara mandiri. Contoh, koordinat lokasi usaha. Di sini OSS akan memintakan kode koordinat untuk lokasi kegiatan usaha tersebut. Misalkan di menu ini atau menu cari alamat ini, itu bisa dicarikan alamat detail kegiatan koperasi usaha tersebut akan dijalankan. Tapi kalau misalkan dia tidak muncul, pada koordinat ini kan Bapak Ibu harus mengisikan dan sifatnya mandatori. Maka di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Maps. Nah, pada form Google Maps, ini, Bapak Ibu bisa pilih dan masukkan alamat lokasi kegiatan usaha yang nantinya akan dijalankan. Pada menu form pencarian bisa dijelaskan alamat detailnya, contoh jalan. Nah, seperti ini. Ini bisa diklik. Sistem atau Google Earth akan otomatis memandu. Jika tidak atau masih belum ditemukan lokasinya, bisa di zoom. Untuk Google Maps-nya, titiknya bisa disesuaikan. Contohnya, titiknya saya akan rubah ke sini. Seperti ini. Baru pada form berikutnya, jika alamatnya sudah ditemukan, masuk ke form ini lagi. Pada titik merah itu diklik 2 atau klik kanan, Bu. Pak. Contohnya, bisa diklik kanan, ada muncul di sini titik koordinat di paling atas. Sudah muncul, bisa diklik sekali koordinatnya, nanti dia akan tercopy
koordinat tersebut. Setelah tercopy, silakan masuk lagi ke form yang tadi. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini tadi koordinat yang tadi bisa di copy pastekan ke form atau kolom koordinat. Setelah diisikan akan lokasi ini, maka sistem akan otomatis memunculkan lokasi pada peta. Oke, setelah koordinat diisikan dan data sesuai, untuk step selanjutnya adalah pengisian luasan lahan. Pengisian luasan lahan ini disesuaikan saja dengan memang kondisi lahan yang memang nantinya akan digunakan untuk operasional. Dengan satuan meter persegi atau hektar. Nanti bisa dikondisikan sesuai dengan kemampuan masing-masing koperasi, kebutuhan masing-masing koperasi. Yang berikutnya adalah pengisian alamat. Untuk alamat sendiri itu juga harus diisikan sesuai detail alamat kegiatan koperasi tersebut nanti akan berjalan di alamat mana. Dari isian alamat, contohnya Jalan Merpati, Provinsi Jawa Barat, Kota Kabupaten, contohnya Kabupaten Bekasi, Kecamatan, Kelurahan, serta kode pos. Setelah oke dan sesuai, step berikutnya adalah pengisian dokumen lokasi administratif, di mana dokumen tersebut berisi contohnya karena lokasi tersebut simpan pinjam, koperasi tersebut kondisi lahannya adalah pinjam pakai, maka di sini dokumen pinjam pakai atau jika sifatnya sewa, dokumen sewa, atau jika kondisi lahannya milik sendiri atau SHM itu diupload di sini. Nah, yang berikutnya adalah dokumen foto tampak depan. Dokumen foto tampak depan silakan Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone untuk melakukan atau pengambilan gambar lokasi depan daripada nantinya bakal koperasi atau tempat lokasi koperasi tersebut berdiri, yang nantinya foto tersebut harus dikonvert ke form F untuk selanjutnya diupload ke sini. Nah, untuk step berikutnya adalah pengisian. Ada pilihan apakah lokasi usaha berada di kawasan yang ditetapkan pemerintah, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas. Jika iya, pilih iya, dan jika tidak, pilih tidak. Maka selanjutnya, simpan posisi lokasi yang telah tadi kita isi dari awal. Sampai sini untuk pengisian data atau detail lokasi ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang berikutnya, setelah lokasi tersebut diisi, maka step berikutnya adalah pengajuan kegiatan usaha, di mana Bapak Ibu untuk pemilihan permohonan perizinan berusahanya itu dipilih pada menu perizinan berusaha, kelola usaha, dan pilih kegiatan usaha. Kalau tadi kita klik lokasi usaha, maka step selanjutnya adalah pemilihan kegiatan usaha. Nah, untuk pengisian form kegiatan usaha ini, uh, uh, dia harus merefer pada data kegiatan usaha yang sebelumnya atau data lokasi usaha yang sebelumnya telah kita tambahkan tadi di step sebelumnya. Setelah dipilih, muncul halaman seperti ini. Maka pada tabel-tabel ini akan muncul kegiatan-kegiatan usaha yang sudah dimiliki oleh perusahaan atau koperasi. Jika tidak muncul atau tidak sesuai dengan data yang akan diajukan, maka silakan klik tambah kegiatan usaha. Setelah tambah kegiatan usaha diklik, maka step berikutnya akan muncul pemilihan lokasinya. Di sini lokasinya ketika diklik pilih lokasi usaha, itu nanti dia drop down-nya akan muncul seperti ini ya. Saya try langsung saja ya.
Nah, kita langsung pakai akun real. Setelah tadi pengisian lokasi sudah selesai, pada step berikutnya adalah masuk ke menu penambahan atau permohonan perizinan berusaha. Klik perizinan berusaha, kelola usaha, dan tambah kegiatan usaha. Diklik, maka akan muncul menu seperti ini. Ini berisi daripada kegiatan-kegiatan usaha sebelumnya yang sudah Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu ajukan. Jika tidak ada atau harus menambah kegiatan baru, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa klik tambah kegiatan usaha. Nah, pada form ini atau isian ini ya, mirip ya. Jadi dia di drop down-nya ini atau tanda panah bawah ini Bapak Ibu bisa pilih lokasi mana yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nah, dia akan muncul pilihan seperti ini. Nah, contohnya daerah ini atau yang hitam yang paling bawah ini terblok ini adalah daerah yang tadi kita sudah tambahkan sebelumnya. Maka kita klik lokasinya, maka dia akan muncul seperti ini keterangannya. Nah, atas lokasi yang tadi kita pilih, itu akan otomatis terisi kolom-kolom seperti ini. Mulai dari alamat yang tadi kita isi sebelumnya, luasan lahan yang tadi kita isi sebelumnya, dan matra yang kita sudah isi pada step sebelumnya. Maka detailnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan klik menu selanjutnya, halaman akan otomatis munculkan kolom seperti ini. Nah, di pojok sebelah kiri pada kolom OSS itu akan muncul keterangan seperti ini. Dia dari data lokasi usaha sudah terpilih, tadi seperti yang saya klik sebelumnya, dan jenis kegiatan usahanya dia tidak terchecklist karena kita akan mengisi saat ini. Kita akan memilih. Nah, pada pemilihan bidang usaha, pastikan jenis kegiatan usaha adalah kegiatan usaha utama. Karena di sini ada dua pilihan, utama dan pendukung. Perlu Bapak Ibu tahu, untuk jenis kegiatan usaha utama merupakan jenis kegiatan usaha yang sifatnya adalah profit oriented. Sedangkan untuk kegiatan usaha pendukung adalah kegiatan usaha yang ditambahkan atau diajukan pelaku usaha untuk mendukung kegiatan usaha utama. Seperti itu. Karena dia koperasi orientasinya dengan profit dan kegiatan usaha tersebut yang diajukan adalah main bisnis daripada koperasi tersebut, maka kita pilih kegiatan usahanya utama. Seperti itu. Tunggu sebentar ya. Nah, setelah pada step pengisian tadi berhasil, alamat, maka step pengisian KBLI, dia akan muncul pilihan yang tadi saya sampaikan, kegiatan utama. Selanjutnya adalah pemilihan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang dimana berisi 5 digit kode KBLI dan uraian daripada bidang usaha yang ingin diajukan. Contohnya ini adalah 01193 mengenai pertanian tanaman bunga. Setelah KBLI-nya dipilih, dia akan muncul ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup tersebut nanti juga bisa dipilih uh, sesuai dengan ruang lingkupnya sesuai dengan kegiatan usaha yang memang akan dijalankan. Setelah oke dan muncul validasi daripada bidang usaha penanaman modal, ada keterangan memenuhi persyaratan dan checklist hijau seperti ini, maka selanjutnya klik tambah bidang usaha. Untuk nantinya kabel yang tadi ditambahkan akan muncul di kolom ini. Selanjutnya, maaf,
tadi terpause ya. Nah, tadi kita sampai sini ya, pengisian jenis KBLI, masukkan 5 digit KBLI-nya, ruang lingkup kegiatan usahanya apa sesuai dengan kegiatan usaha koperasi tersebut, maka akan nanti tervalidasi otomatis oleh BUPM sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Maka klik tambah bidang usaha atas KBLI yang sudah terisi tersebut nanti akan muncul pada kolom daftar bidang usaha secara otomatis. Step selanjutnya, setelah KBLI tersebut terlampir, tadi atas apa yang tadi sudah dipilihkan, baik dari jenis kegiatan usaha, KBLI maupun ruang lingkup, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih, maka silakan klik menu selanjutnya untuk nantinya sistem akan mengarahkan Bapak Ibu ke form yang berikutnya. Di sini, karena dia keterangannya atau kegiatan koperasi tersebut merupakan mikro rendah, maka untuk persyaratan dasar tata ruangnya dia tidak ada. Di mana Bapak Ibu di sini hanya cukup melakukan persetujuan terkait pernyataan mandiri kesediaan memenuhi standar usaha dan tata ruang. Yang dimana nanti setelah di checklist dan klik proses, maka akan muncul surat seperti ini, surat pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat risiko rendah terkait tata ruang. Kalau untuk kegiatan usaha selain mikro rendah, biasanya itu akan terbit PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang tidak lain itu pengganti daripada izin lokasi yang sebelumnya diimplementasikan pada peraturan sebelum PP 28. Nanti produknya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, setelah oke, klik proses, maka step berikutnya Bapak Ibu akan muncul pada laman seperti ini. Di detail perizinan, di mana memuat seputaran persyaratan dasar maupun perizinan berusaha yang sudah Bapak Ibu miliki atau tambahkan. Seperti itu. Karena salah satu persyaratan dasar adalah izin lingkungan atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan karena ini adalah mikro rendah, maka tidak perlu daripada PKKP atau izin lokasi, maka di sini keterangannya akan muncul pada persyaratan dasar. Kegiatan tersebut hanya berupa pernyataan mandiri saja dengan status terbit otomatis. Setelah keterangannya terbit otomatis dan ada muncul notifikasi pada pojok kanan seperti ini, pada menu perizinan berusaha, silakan diklik. Ini merupakan notifikasi atau pemberitahuan terkait permohonan yang atau harus diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah oke, diklik menu perlu tindakan, maka sistem akan memandu ke step berikutnya atau pengisian lanjutan daripada kegiatan KBLI atau usaha yang sebelumnya sudah diisi. Mana ketika masuk ke menu perizinan berusaha, ada tombol aksi dengan keterangan lanjut, itu silakan Bapak Ibu bisa klik lanjut. Karena di sini keterangannya pada dokumen perizinan berusaha yaitu NIB, statusnya saat ini masih draft dan harus ditindaklanjuti dengan mengklik tombol aksi lanjut. Setelah tombol lanjut diklik, maka selanjutnya sistem akan masuk pada form pengisian data usaha yang meliputi pengisian detail data usaha mengenai apakah atau pertanyaan mengenai apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan, jangka waktu perkiraan mulai operasional atau komersial daripada kegiatan usaha tersebut, isian data investasi meliputi pembelian pematang tanah, bangunan gedung, mesin peralatan dalam negeri, mesin peralatan impor, investasi lain-lain, dan modal kerja 3 bulan. Yang nantinya setelah semua kegiatan atau modal daripada kegiatan tersebut terisi, maka akan terakumulasi atau otomatis terakumulasi pada kolom total modal tetap. Dan yang berikutnya, modal kerja 3 bulan itu isiannya disesuaikan dengan kegiatan operasional komersial perusahaan. Contoh,
Untuk penggajian karyawan selama 3 bulan dibutuhkan nominal sekian. Untuk modal kerja selama 3 bulan dibutuhkan modal kerja sekian. Untuk pembelian bahan baku dibutuhkan modal sekian. Pembayaran operasional yang meliputi pembayaran wifi, listrik, air maupun lain-lain itu ditentukan oleh pelaku usaha sendiri. Itulah yang nanti diisikan di modal kerja 3 bulan ini. Nilai akumulasi daripada kegiatan usaha selama koperasi usaha tersebut berjalan atau berlangsung. Nah, untuk sumber pembiayaan itu bisa dipilih sesuai dengan kondisi koperasi, baik itu dari modal sendiri, pinjaman, laba ditanam, ataupun agio saham. Nantinya akan terakumulasi pada total nilai investasi tersebut. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya Pak, izin bertanya Pak. Halo, Baik Pak, silakan Pak. terkait penambahan KBLI di OSS Pak di NIB, apakah bisa menambahkan KBLI yang tidak tercantum di akta notaris? Soalnya banyak kasus di dampingan saya, banyak desa yang tidak melanjutkan proses NIB karena KBLI yang ingin dijalankan itu tidak ada di akta notarisnya Pak. Gimana? Operasi itu harus mendaftarkan KBLI-nya yang akan dijalankan. Tapi setahu saya kalau operasi itu cukup pemilihan 2 digit KBLI atau 1 digit KBLI-nya, tidak 5 digit KBLI-nya. Tapi terbatas Pak, jadi tidak semua KBLI itu bisa dijalankan untuk jenis usaha koperasi Pak. Jadi mungkin kegiatan tersebut tidak eligible dijalankan untuk koperasi. Makanya dia tidak muncul pada form pengisian KBLI seperti itu. Untuk KBLI-nya sendiri Pak, yang misalnya mereka kan tidak ada, misalnya KBLI pupuk tidak ada di akta notaris, sedangkan koperasi tersebut ingin menjalankan KBLI itu, usaha itu, gimana Pak? Apakah bisa atau tidak gitu? Spesifiknya dia pupuknya apa Pak? KBLI berapa Pak? Yang subsidi berapa ya pupuk ya? Pengadaan, pendistribusian, Pengecer, pengecer. iya. Soalnya banyak KDMP yang tidak melanjut NIB karena kasus itu Pak. Tidak tercantum di akta notaris, apakah bisa dibuat di OSS gitu Pak? Apakah harus Boleh saya tahu KBLI-nya Pak? penambahkan? Spesifik KBLI-nya boleh saya tahu? KBLI pupuk sebentar Pak ya. Pupuk subsidi 47762 Pak. 4773 yang pengecer. Penanganan eceran pupuk dan pemberantas hama ya. Iya, saya ada banyak KDMP yang tidak memiliki KBLI tersebut di aktanya, tapi ingin mendaftarkan di NIB, apakah bisa Pak? Atau perubahan akta dulu? Jadi pendukung saja Pak kalau Oh, berarti pendukung misalkan bisa tidak ditambahkan Pak? muncul. Main bisnis bisa. Main bisnisnya kan dia bukan penjualan pupuk kan? Iya. Jadi dia bisa dijadikan pendukung saja. Oh, oke Pak, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan koperasi itu dia terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jadi ada hanya beberapa kegiatan atau lingkup kegiatan saja yang bisa digunakan. Selain itu sebenarnya tidak diperkenankan. Contohnya untuk koperasi merah putih ini sebenarnya hanya ada beberapa saja yang disarankan oleh kita di sini di BKPM, yaitu hanya 3 KBLI Pak. Yang salah satu yang diantaranya 3 KBLI itu yaitu 47112, yaitu pendagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di minimarket atau supermarket atau hypermarket tradisional. Jadi kalau misalkan KBLI 47112 ini Bapak tambahkan pun sudah mengakomodir untuk kegiatan usaha perdagangan pupuk itu Pak.
Itu KBLI yang pertama. Yang berikutnya ada KBLI 47772, yaitu KBLI perdagangan eceran gas LPG yang meliputi sub pangkalan LPG tertentu untuk penjualan gas 3 kg atau gas subsidi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah KBLI 64190, yaitu perantara moneter lainnya atau ruang lingkup pelaku pandai, di mana karena ini sektor keuangan, ini cukup ditambahkan KBLI-nya di sistem OSS saja sehingga terlampir di NIB seperti itu. Di luar itu sebenarnya tidak ada peraturan yang membatasi kegiatan usaha koperasi pada sektor perdagangan sebenarnya. Cuman untuk Koperasi Merah Putih sendiri kan memang khusus dan sesuai dengan peraturan presiden. Jadi monggo nanti bisa dikonsultasikan dengan Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi nanti pada saat akhir sesi. Apakah boleh atau tidak. Secara OSS itu bisa atau tetap bisa ditambahkan dengan memilih jenis kegiatan usaha pendukung seperti itu. Benar ya Pak ya? Cukup Pak ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Untuk pengisian berikutnya setelah total nilai investasi tersebut terisi, yaitu ada form pengisian hasil penjualan tahunan, yang dimana di sini Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan omset yang didapatkan atau perkiraan nilai omset yang didapatkan selama 1 tahun terkait kegiatan koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan ini nilainya hanya perkiraan, bisa tidak sesuai pun tidak masalah. Yang penting terkait hasil penjualan tahunan ini harus diisi dan sifatnya hanya rencana dan perkiraan saja seperti itu. Dan yang berikutnya untuk pengisian data tenaga kerja ini wajib diisi atau mandatory. Ini diisi hanya untuk pekerja yang memang dedicate untuk koperasi tersebut. Jadi contohnya ada pegawai harian yang memang sifatnya tidak menetap, itu tidak perlu dicantumkan di sini. Yang dicantumkan cukup tenaga kerja tetapnya saja. Contohnya memang ada 5 karyawan daripada koperasi, di mana dari 5 karyawan tersebut yang menetap atau mendapatkan gaji bulanan itu hanya 3 orang. Maka diisikannya nilainya 3 orang saja. Yang 2 orang tadi tidak perlu dimasukkan karena sifatnya kontrak harian. Di mana ketika ada pekerjaan khusus, mungkin yang 2 orang tadi diberikan upah hariannya. Jika tidak, ya tidak perlu digunakan atau tidak dipekerjakan. Itu tidak dicantumkan di sini. Yang berikutnya, ada pengisian tenaga kerja asing, itu saya rasa untuk koperasi jarang atau tidak ada mungkin untuk tenaga kerja asing. Dan yang berikutnya yang di pengisian tenaga kerja juga ada pembaru, yaitu untuk pengisian tenaga kerja disabilitas, yang dimana untuk pekerja yang memiliki kebutuhan khusus dan dipekerjakan untuk koperasi itu juga bisa ditambahkan di kolom ini. Dan yang terakhir adalah pengisian data produk jasa, yang dimana ketika koperasi tersebut menjalankan kegiatan usaha dan memiliki output dari kegiatannya, contohnya produk maupun jasa, itu bisa diinput di sini. Satuannya kan dengan kegiatan yang dipilih. Tapi kalau tidak ada output daripada produk jasa tersebut, contohnya karena dia hanya murni perdagangan saja, bisa diisikan dengan nilai atau nominal saja dengan satuan rupiah. Seperti itu. Untuk form ini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kita paralel sambil kita berjalan sebelum nanti Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Untuk step berikutnya, setelah kita berhasil mengisikan kegiatan, ya silakan Bapak. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Iya silakan Pak. Ada yang mau saya tanya nih, mungkin saya nggak bisa mengikuti dari awal tadi Pak, mohon maaf karena jaringan juga di lokasi kami ini kurang mendukung. Baik. Yang saya tanya ini terkait dengan usaha lainnya.
Nah, di dalam kami buka di dalam Simkopdes itu usaha lainnya itu ada banyak. Apakah terkait dengan usaha lainnya ini boleh tidak ada diurus di dalam akta notaris atau juga NIB-nya? Misalkan contoh pergudangan, ada dibuka pergudangan, contohnya dia menampung hasil pertanian dari masyarakat, terus menampung hasil nelayan ikan. Nah, ini juga agak bingung saya secara pribadi. Saya BA ya, saya BA dari Nias Utara. Terkait hal ini, bagaimana terkait dengan KBLI-nya itu? Di dalam Simkopdesnya juga dikatakan usaha lainnya. Rata-rata saya lihat juga di dalam akta notaris NIB nggak ada yang seperti ini. Nah itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin nanti pertanyaan tersebut bisa dibantu dijawab oleh tim dari Kementerian Koperasi ya Pak ya, karena kita saat ini lagi sesi teknis pengisian OSS dalam pengajuan NIB. Nanti mungkin Bapak bisa simpan dulu pertanyaannya, nanti untuk di akhir sesi bisa diajukan. Maaf ya Pak ya. Baik, melanjutkan tadi apa yang sudah saya sampaikan. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk link panduan pengisian data KBLI atau kegiatan usahanya sudah saya share di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses sambil dilihat-lihat bagaimana cara pengisiannya. Nah, kita lanjut untuk pengisian bidang usaha, di mana dari atas yang tadi kita sudah isikan pada step berikutnya atau form sebelumnya, di menu informasi bidang usaha ini akan muncul menu-menu atau tampilan daripada nama usaha, lokasi usaha, jenis kegiatan usaha, ruang lingkup, dan KBLI. Ini akan muncul, dan informasi dasar tersebut, jika sudah sesuai, maka akan ada muncul form informasi dasar data usaha, yang dimana nanti ada pengisian atau pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan dan lengkapi jangka waktu perkiraan mulai operasional atau komersial. Ini disesuaikan dengan kegiatan usahanya. Jika memang belum berjalan, pilih belum. Jika memang ini merupakan kegiatan usaha yang sudah berjalan jauh sebelum ada implementasi peraturan baru di PP 28, monggo sudah dipilih berjalan. Dan di sini juga ada panduannya dan informasi mengenai pengisian jangka waktu mulai operasional dan atau komersial daripada kegiatan usaha koperasi yang nantinya Bapak Ibu jalankan. Nah, ini komponen-komponen pengisian tadi saya sudah sampaikan di step pengisian. Daripada komponen pengisian data investasi yang meliputi data-data berikut, modal kerja, sumber pembiayaan, dan hasil penjualan tahunan. Lengkapi komponen pengisian data tenaga kerja tadi juga sudah saya sampaikan, seperti ini atau pada slide ini tampilannya. Diisikan sesuai dengan kondisi masing-masing koperasi, ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi sudah diisikan baik dari sisi permodalan dan jumlah tenaga kerja dan data produk jasa, maka step berikutnya adalah mengklik menu selanjutnya pada form tersebut. Nah, setelah ini diisi semua data kegiatan usaha, data investasi sudah diisi, sumber pembiayaan, data tenaga kerja, data produk dan jasa, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa klik menu selanjutnya. Setelah menu selanjutnya diklik, maka form akan muncul keterangan seperti ini. Di mana pada form ini, keterangannya adalah hasil daripada data yang Bapak Ibu sudah isikan berdasarkan luasan lahan yang diajukan, KBLI yang diajukan, nilai investasi yang ditambahkan, dan hasil penjualan yang disertakan, maka sistem akan melakukan validasi otomatis yang nantinya akan muncul tingkat resikonya, skala usahanya, dan jenis perizinan berusahanya. Di mana ketika kegiatan tadi berdasarkan apa yang diisikan, tingkat resikonya rendah dan skala usahanya mikro,
Maka jenis perizinan yang wajib Bapak Ibu miliki hanya NIB saja dengan KBLI terlampir. Itu sudah merupakan bentuk legalitas dan perizinan berusaha dan sudah bisa menjalankan kegiatan operasional dan komersial. Maka step berikutnya adalah pengisian meter. Parameter ini pilihannya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi. Ketika diklik, nanti drop-down-nya ada pilihan sesuai dengan KBRI-nya. Saya umpamakan di sini, lahan usaha berlokasi di kawasan kabupaten atau kota. Jika sudah dipilih, maka step berikutnya klik selanjutnya. Setelah diklik menu selanjutnya, maka akan muncul keterangan seperti ini, di mana pada form berikutnya ini berisi mengenai persetujuan lingkungan. Nah, di sini juga yang mungkin atau step ini juga yang mungkin banyak ditanyakan dan sangat-sangat tricky sifatnya karena ketika kondisi atau pengisian pada form perizinan lingkungan, sistem itu akan otomatis tersinkronisasi atau terintegrasi dengan sistem AMDALNet. Karena kita sudah pecah form sesuai dengan amanat PP 28, maka untuk pemrosesan persetujuan lingkungan itu sendiri, itu diisikan atau dilakukan penapisannya di sistem AMDALNet. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki izin lingkungan sebelumnya dan masih berlaku, itu masih bisa digunakan. Dan pada pilihan persetujuan lingkungan, apakah untuk kegiatan usaha ini sudah memiliki persetujuan lingkungan, bisa dipilih sudah dan mengupload dokumen perizinan lingkungan yang sudah dipilih atau sudah dimiliki. Setelah oke, klik proses. Namun jika pilihannya belum, pada saat diklik proses, maka akan muncul keterangan seperti ini. Yakin memproses permohonan ini, permohonan akan diteruskan ke pemeriksa untuk dilakukan verifikasi. Jika sudah oke dan sesuai dan akan dilakukan permohonan ke sistemnya AMDALNet, maka pilih ya lanjut. Setelah pilih ya lanjut, nanti Bapak Ibu silakan isikan datanya atau data kegiatan usaha tersebut di sistemnya AMDALNet. Seperti itu. Nah, di sini juga arahannya, silakan Bapak Ibu periksa status persyaratan dasar lingkungan secara berkala. Proses penapisan lingkungan itu dilakukan di AMDALNet. Setelah persetujuan lingkungannya terbit atau dari AMDALNet produknya sudah terbit, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih tab perizinan berusaha. Nah, berikut keterangan antara yang terbit atau tidak. Jika statusnya masih keterangan seperti ini, proses penapisan, boleh Bapak Ibu klik proses penapisan, maka nanti sistem akan otomatis masuk ke sistemnya AMDALNet. Kurang lebih sistemnya seperti ini tampilannya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Nah, jika dari hasil penapisan itu, keterangan awal kan seperti ini, proses penapisan. Setelah dilakukan proses penapisan, pas diklik, dia otomatis masuk ke sistem AMDALNet seperti ini. Nanti semua prosesnya dilakukan di sini ya Bu ya. Untuk terkait persetujuan atau penapisan AMDALNet, nanti Ibu Bapak bisa AMDALNet. Bagaimana tata cara atau pengisian penapisan lingkungan pada sistem AMDALNet, karena ini sudah di luar OSS, jadi kita atau saya arahkan ke sana. Maka step selanjutnya, setelah oke atau dinyatakan sesuai untuk penapisan di sistemnya AMDALNet, keterangannya akan muncul seperti ini, persetujuan terbit statusnya. Nah, hasil penapisan dari sistem AMDALNet, dokumen izin lingkungan yang dimiliki oleh koperasi Bapak Ibu adalah persetujuan SKKL. Statusnya terbit, silakan unduh jika memerlukan cetakan terkait izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Maka step berikutnya atau tahapan berikutnya, Bapak Ibu bisa klik menu perlu tindakan. Nanti dia akan muncul otomatis menu notifikasi seperti ini merah.
Ketika status di sini ada yang terbit otomatis, terbit, dan Bapak Ibu belum melakukan review. Dia akan muncul seperti ini keterangannya. Perizinan berusaha perlu tindakan. Ketika diklik nanti akan muncul seperti ini formnya. Nah, dia akan masuk pada saat sebelumnya kan kita lagi di persyaratan dasar, maka nanti pada saat diklik lanjut, maka kita akan masuk ke form perizinan berusaha. Di mana di sini di form perizinan berusaha ini ada keterangannya. Status perizinan berusahanya adalah proses perizinan berusaha. Nomor induk berusahanya adalah draft, karena kan memang belum beres tadi hasil penapisannya. Setelah tadi beres, silakan karena ini masih draft, aksinya diklik lanjut. Setelah klik lanjut, maka sistem akan otomatis masuk ke menu pernyataan mandiri, di mana menu pernyataan mandiri ini hampir sama pada sistem OSS sebelumnya yang berisi dasar hukum, aturan, serta undang-undang yang mengatur terkait kegiatan berusaha Bapak Ibu sekalian. Yang menyatakan pernyataan mandiri terkait tata ruang, pernyataan mandiri mengenai pemenuhan standar nasional Indonesia dan atau NSPK serta komitmen dari pelaku usaha. Jadi semuanya setelah di disclaimer seperti ini dan diklik proses, maka akan muncul draft. Draft ini isinya adalah laman pertama atau lembar pertama berisi data legalitas perusahaan yang meliputi nama pelaku usaha, NPWP, alamat, kode pos, nomor telepon, dan lain-lain. Sedangkan laman kedua atau lembar kedua berisi kolom KBLI atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bapak Ibu. Setelah dilihat draftnya dan direview oleh Bapak Ibu sekalian, jika oke, monggo silakan lanjutkan klik terbitkan. Maka sistem akan otomatis berubah keterangannya seperti ini. Dari yang sebelumnya seperti ini, perizinan berusahanya masih belum proses perizinan berusaha, nomor induk berusahanya masih draft. Akan berubah ketika proses tadi dilakukan menjadi seperti ini. Perizinan berusahanya sudah terbit, nomor induk berusahanya sudah terbit, dan ada menu atau tombol unduh, yang dimana nanti unduh itu isinya adalah nomor induk berusaha operasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh cetakan perizinan berusahanya. Tadi ini form pernyataan mandirinya seperti ini, dan NIB-nya seperti ini. Nah, ini lampiran keduanya. Isiannya adalah melingkupi KBLI yang diajukan, judul kode KBLI-nya, ruang lingkupnya, lokasi atau alamat daripada KBLI-nya, klasifikasi resikonya, dan jenis izin yang harus dimiliki. Karena dia resiko rendah, jenis izinnya hanya NIB, dan statusnya dia terbit, keterangannya atau masa berlakunya, yaitu selama kegiatan usaha tersebut berjalan dan untuk NIB tersebut dan untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan atau komersial. Seperti itu. Sampai ditanyakan, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan terkait permohonan atau pengajuan NIB pada sistem OSS. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanya, silakan. Halo Pak, Hengki ini dengan ini Miko Pak. Nggih, Pak Miko. Pak, yang jadi pertanyaan sebenarnya yang sering terjadi tuh penapisan AMDAL itu ya. Jadi penapisan AMDAL itu memang harus tetap ke AMDALNet atau pakai surat pernyataan ya Pak? Mandat saat Bagus ini Karena itu untuk AMDALNet skin sendiri Pak, dia mandatory sifatnya. Jadi Ya, dia mau beda punya, harus, ya. walaupun memang produknya nanti SPPL karena resiko rendah, mikro rendah, tapi nanti dilakukan proses penapisan lagi Pak ke sistemnya AMDALNet. Karena kan kalau dulu based on resiko ya Pak, kalau sebelumnya peraturan sebelumnya, di mana ketika resikonya rendah, menengah, rendah, itu dia produknya SPPL, menengah tinggi dan tinggi, dia PKPLH, SKKL ataupun produk dokumen lingkungan lainnya. Tapi karena ada juga kegiatan usaha dengan klasifikasi resiko rendah, dia dampak lingkungannya sangat banyak, maka tadi LH mewajibkan setiap pelaku usaha itu melakukan penapisan secara mandiri ke sistem AMDALNet. Gitu kan Oh, kadang jadi
berupa Kan pendaftaran aja ya, Mas? Baik. betul. Nanti sebenarnya di sistem AMDALNet itu nggak terlalu rumit sih Pak. Dia juga hanya cukup mengupload surat pernyataan mandiri, surat kesanggupan untuk menjaga lingkungan dan lain-lain seperti itu. Karena kan Oh, cuma itu ada aja ya. ya, karena ada beberapa kegiatan usaha, contohnya kegiatan usaha dagangan, contohnya memang secara uraian dia nggak ada dampak lingkungan apapun, tapi ternyata dalam operasionalnya dia menimbulkan kemacetan, kebisingan, karena pelanggan yang banyak, jadi banyak kendaraan yang mungkin lalu lalang di sekitaran kegiatan usaha tersebut berjalan. Ada juga pembuangan apa ya, bekas-bekas daripada hasil penjualan tersebut. Itu sebenarnya dampak lingkungan juga terhadap lingkungan sekitar, ada kebisingan karena aktivitasnya mengganggu atau seperti apa. Terus ada juga penggunaan air untuk konsumen, ada penggunaan air untuk operasional. Itu salah satu kriteria penentu juga, Pak. Produk lingkungan apa yang dia Oh, harus oke. miliki seperti itu. Berarti intinya cukup masuk ke AMDALNet, nanti ada surat pernyataan aja ya. Iya, ada beberapa Iya. isian di situ diisikan aja sesuai dengan kegiatan usahanya seperti itu. Saya rasa Makasih sih Pak untuk Ibrahim. Baik Pak Miko, saya rasa sih untuk operasi umumnya sih nggak ada terlalu banyak dampak lingkungannya saya rasa. Siap-siap. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Karena udah panitia udah apa? Enggak Mulai sampaikan itu. tempatnya di mana, Pak? Bapak Ibu, Sampaikan materi tahu keberatan. Banyak mengenai konflik. mengenai panduan pengisian KBLI tadi sudah saya share menu chat, monggo Bukan Bapak Ibu bisa akses, bisa cek. ada telepon Kabit dan juga staf di Dinas Koperasi. Juk-juk datang surat ini dari Dinas Provinsi. Kabupaten tidak tahu di mana, kapan mereka Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang mengajukan raise hand. Mungkin silakan dimulai dulu dari Bapak Nasrani Duha. Silakan Pak. Silakan berikutnya Pak Ali Parinduri. Silakan Pak. Halo. Pak dari KKMP Sibuluan, kalau mau bertanya silakan Pak. Ya. Halo. Halo. Halo Pak. Ya silakan Pak, monggo Pak. Ya, begini. Tadi kan sudah diterangkan kalau KDMP-nya, KBLI-nya nggak ada di akte notaris, bisa dibuat jadi pendamping. Minta tolong Pendukung, Pak. Pendukung, Pak. dicontohkanlah kayak mana caranya kita buat yang nggak ada KBLI-nya di akte notaris. Contohnya mau kita masukkan yang 4772 gitu, yang untuk gas yang 3 kilo. Begitu Pak. Terima kasih. Mengajukan di OSS ya Pak ya? Iya. Baik, ditunggu sebentar Pak. Nah, untuk pengisian ya Pak, Iya. di sini Bapak bisa pilih untuk KBLI pendukung ya Pak ya. Tunggu sebentar. Sudah dicontohkan.
Nah, pada form ini, Pak. Iya. Tambah kegiatan usaha, saya langsung ke real akun aja ya. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Saya ambil real akun dulu sebentar. Mau ke akun kita ya langsung. Hah? Ah, apa? Oh, iya. Jangan kerja ya. Halo, halo, halo. Oh, oke. Tadi dari penyampaian Bapak, sebenarnya kami belum masuk yang dari awal. Kami masuknya di pertengahan. Kemudian ada yang ingin kami tanyakan di sini, Bu, mengenai tentang pengisian di OSS. Kemarin saya sempat mengajukan beberapa KDMP untuk mengisi secara online di OSS. Nah, yang menjadi keluhan mereka ke saya, ada data yang mereka buat itu salah. Bagaimana cara supaya itu data bisa diperbaiki kembali atau bisa dengan cara dibuat email baru? Itu. Eh, Dan kemudian untuk apanya Pak, kalau boleh link pengisian OSS-nya dikirim ke kami karena ku tengok dari ini di komentar dari tempat komentar itu hanya ada link untuk KBLI saja. Maunya kalau boleh untuk pengisian OSS-nya juga sekalian dikirim ke kami, Pak. baik, ini dari Nias ya, Bu ya. Iya, dari Nias Jadi Barat. gini, karena ada penyesuaian, makanya kenapa cuman form pengisian KBLI saja yang saya share tadi di si chat. Karena untuk secara umum, apa yang dulu sudah ada di sistem OSS, baik itu perubahan data, eh, karena kesalahan pengisian oleh pelaku usaha, itu memang fiturnya masih belum dimunculkan, Ibu, di sistem OSS. Sebelumnya saya tanya dulu, ini kesalahannya dari sisi apa ya, Bu ya? Saya kurang tahu Pak, cuman keluhan KDMP saya karena sempat saya arahkan juga kemarin untuk Mhm. pengisian katanya ada yang salah pengisian datanya. Bu, bisa nggak itu bisa diubah? Kalau Nah, memang, karena gini, Mhm, untuk kesalahan atau perubahan itu juga treatmentnya beda-beda, Bu. Makanya mhm. sampaikan, itu kesalahannya apa? Ada kesalahan alamat, kesalahan modal, atau kesalahan apapun, itu beda-beda, Bu, treatmentnya atau penyesuaian di sistem OSS-nya. Makanya saya harus tahu spesifik kesalahan apa nih yang diklaim oleh pelaku usaha tersebut. Kalau katanya menginput data, nggak tahu Iya, data apa yang ini yang eh, salah sih Pak. Cuman kalau boleh lah, boleh nanti saya tanyakan kembali kembali ke mereka. Kalau boleh, ada nggak nomor yang bisa saya hubungi nantinya untuk memperbaiki data tersebut? kalau nomor itu nggak ada, Bu. Semua perubahan data kan dilakukan pelaku usaha. Jadi kalau misalkan Ibu saya kasih kontak saya juga nggak bisa melakukan perubahan, Bu, di sini. Kan yang punya akun pelaku usahanya kan pelaku usaha itu sendiri. Mm-mm. Maksud Ibu secara teknis itu nggak bisa, Bu. Contohnya nih, untuk PP 28 sekarang yang diimplementasikan di OSS, kalau dulu kan ada izin yang terbit, itu masih bisa dirubah atau disesuaikan datanya. Kalau sekarang ada peraturan yang mengatur mengenai perizinan berusaha yang sudah terbit itu sekarang udah nggak boleh dirubah lagi, Bu. Jadi ketika kondisinya dia salah
dengan izin yang sudah terbit, mau nggak mau dia harus ajukan baru, seperti itu. Oke, untuk pengajuan yang baru itu pakai email yang baru atau seperti apa, Pak? Ini bukan izin ya Bu, lebih ke pendaftaran ya Bu ya, Eh, salah datanya. Makanya saya bilang tadi salah datanya di mana, pada kolom apa, pada pemrosesan apa, biar saya solusinya pun nggak salah. Saya pikir tadi kesalahan pada pengisian data. Ternyata tadi Ibu bilang email yang terdaftar, berarti ini lebih ke terkait hak akses ya Bu ya, atau login daripada pelaku usaha ya Bu. pokoknya untuk pengisian datanya, Pak, dan kemudian udah diverifikasi katanya. Verifikasi. Iya, Nah ini udah saya nggak bisa Pak, menjelaskan. sedikit Pak, maaf Pak. Oke. Kalau masih bingung, baiknya Ibu yang BA dari Nias, bukan Niati, nanti koordinasi ke Korwil aja, nanti biar diidentifikasi Pak. Biar cepat kalau ini nanti biar NIB aja khusus buat NIB Pak. Siap. Nanti Jadi kalau bisa nanti bukan Niati dari BA Nias koordinasi dengan Korwilnya. Kan ada Korwilnya, nanti lapor, nanti bisa kehubungin ke Kemenkop, nanti kita bantu. Oke, Pak. Makasih Pak solusinya, Pak. selain itu juga kalau misalkan Ibu bingung ke PTSP juga bisa dibantu kok Bu ya. Mereka juga udah paham kok. Oke, makasih ya Pak sarannya, Pak. Ya, ada lagi. Saya melanjutkan yang tadi ya, yang ditanyakan mengenai penambahan KBLI pendukung. Saya pakai akun langsung aja ya. Nah, sudah terlihat. Dan nanti untuk penambahan KBLI pendukung itu bisa dipilih pada menu perizinan berusaha, kelola usaha, kegiatan usaha, baru tambah kegiatan usaha, lokasi usahanya disesuaikan, lokasinya di mana. Karena saya belum memilih di sini. Kalau sudah dipilih nanti lokasi usahanya, baru kayak step yang tadi pada pengisian KBLI. Ini jenis kegiatan usahanya dipilih. Jenis kegiatan usahanya nanti drop-down-nya muncul antara utama dan pendukung, baru dimasukkan atau diinputkan KBLI-nya. Tadi Bapak siapa tadi bertanya? Seperti itu stepnya ya. Jadi saya ulangi. Untuk pengisiannya nanti disesuaikan. Nah, pada pemilihan nanti setelah step yang tadi ada pemilihan jenis kegiatan usaha, dipilihnya utama atau pendukung. Karena tadi dia pengen jadi pendukung, pilihnya pendukung. Silakan KBLI-nya nanti disesuaikan KBLI mana yang akan digunakan. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, halo, ya. Silakan Izin, Bapak. Pak. Izin Pak dari KDMP, Ketua KDMP Lasarata punya Suta, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Nah, izin bertanya Pak, ini terkait penginputan kegiatan-kegiatan usaha di dalam OSS ini Pak. Ini kan ada kondisinya sekarang ini kan seperti data bangunan. Baik. Nah, data bangunan tersebut kan kondisi terkini kan nggak ada bangunan gitu Pak. Baik. Nah, terus seandainya ke depan kita mempunyai bangunan, apakah ini ada dilakukan perubahan atau bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Itu pertama. Terus yang kedua, di daftar kegiatan usaha sudah saya input sebanyak 5. Di keterangan ada keterangan statusnya di situ tidak bisa dilanjutkan katanya, Pak. Baik. Belum diajukan gitu. Baik. Terusnya ada juga yang statusnya belum melengkapi persyaratan, Pak. Ini mohon izin, Pak, gimana solusinya terkait
kondisi yang saya dapatkan terkait pendaftaran kegiatan di OSS ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, mengenai status bangunan, memang kondisinya kan sekarang nggak semuanya sudah berjalan, dalam artian memang masih dalam tahap perencanaan saja. Itu nanti Bapak bisa isi rencana ke depannya saja, Pak. Kalau memang di situ nantinya akan berdiri koperasi, monggo dibikin perkiraan bangunannya luasannya seperti apa, terus kondisinya nanti mau sewa, pinjam pakai, atau milik sendiri, atau seperti apa, itu nanti sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi yang akan dijalankan. Tapi memang kalau misalkan belum ada apa namanya pandangan ke arah sana, itu bisa di skip dulu, Pak, terkait eh, bangunan yang perizinan berusaha, kelola usaha, dan bangunan ini itu masih bisa dihiraukan atau diabaikan. Yang memang dengan kondisi yang sekarang yang wajib diisi oleh pelaku usaha itu untuk persyaratan dasar masih terbatas hanya dari PKKPR atau persetujuan lingkungan atau izin lokasi dan izin lingkungan. Seperti itu. Jadi ini kondisinya nanti bisa dilakukan penyesuaian atas apa yang sudah diajukan. Contohnya ini, ketika saya masuk ke akun OSS, ini akun OSS-nya, dan masuk ke menu perizinan berusaha, kelola usaha, dan pembangunan usaha, pada saat saya klik, nanti dia akan muncul beberapa lokasi KBLI dan alamatnya, itu akan muncul semua berdasarkan apa yang sudah pernah diisi oleh pelaku usaha. Nanti kalau memang ada penyesuaian terkait KBLI yang berlokasi di alamat tertentu tersebut, maka bisa diklik menu selanjutnya. Tapi, kenapa dia ada muncul notifikasi seperti ini? Dia kondisi sekarang itu sistem OSS lagi dalam tahap pengembangan. Mungkin 2 minggu lagi menu atau form bangunan tersebut akan bisa diakses atau disesuaikan. Seperti itu, Pak. Nah, ini. Rencana statusnya kan saat ini juga masih belum bisa diklik. Jadi memang ini atau menu bangunan data bangunan ini memang dia masih on develop atau masih dalam tahap pengembangan atau pengerjaan tim development seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan mengenai data kegiatan usaha Bapak ya, koperasi Bapak ya. Yang tadi menurut Bapak nggak sesuai. Betul tidak, Pak? Halo? Halo? Itu kalau misalkan ada pertanyaan terkait data OSS Bapak Ibu, monggo di Japri di chat kirimkan nomor NIB-nya nanti biar saya bisa lakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau apa ada yang kurang, nanti saya bisa bantu cek. Ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Pak, izin bertanya. Tadi pernyataan Bapak narasumber mengatakan bahwasanya ketika penambahan KBLI di OSS bisa mengabaikan dengan KBL yang terdaftar di akta. Cuma di sini Pak, kami mempertanyakan apakah memang itu betul. Karena setahu kami, ketika melakukan penambahan KBLI di OSS, itu dia menarik data KBLI yang terdata di akta notaris dan AHU. Jadi ketika di akta notaris atau di AHU belum terdata KBLI itu, di OSS pun tidak bakalan bisa tertarik. Termasuk juga kegiatan pendukung, Pak. Karena di KDMP ini, semua kegiatan yang ingin dijalankan adalah kegiatan utama. Bukan hanya sekedar pendukung. Jadi kami mempertanyakan pernyataan Bapak tersebut, apakah memang betul sekarang bisa begitu, atau bagaimana? Karena juga setahu saya sih ya, kalau badan usaha ya dia pasti bakalan narik data yang ada di akta notaris atau di AHU. Kemudian Pak, yang ingin kami tanyakan,
Nah, apa sih perbedaan kegiatan pendukung dengan PB Unku? Dan juga satu lagi Pak, terakhir kami harap bisa di-share ke kami kontak helpdesk OSS yang bisa lebih fast respon gitu terkait dengan nanti perbantuan penerbitan NIB untuk KDMP ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Baik, mengenai pertanyaan yang pertama, karena ini kan kondisinya berbeda dengan koperasi lainnya, yaitu koperasi merah putih. Yang tadi saya sarankan, di awal saya menjelaskan itu hanya 3 KBLI saja nih yang eligible untuk dijalankan dan itu memang harus terdaftar di akta. Secara general itu saya sampaikan, penarikan data KBLI di sistem OSS untuk kegiatan usaha utama itu wajib KBLI sudah terdaftar di sistem SKAHU. Namun, kalau kondisinya koperasi seperti koperasi merah putih sekarang, apakah dimungkinkan menjalankan kegiatan usaha pendukung atau tidak, itu nanti kita kembalikan ke Kementerian Koperasi. Cuman secara sistem atau teknis permohonan di OSS itu boleh-boleh saja untuk kegiatan pendukungnya diajukan atas kegiatan usaha utama yang sudah terbit. Di mana memang untuk kegiatan usaha pendukung tersebut itu berjalan dalam rangka menunjang kegiatan usaha utamanya. Lalu ada pertanyaan, apa yang menjadi pembeda antara kegiatan usaha pendukung dan UMKU? Nah, UMKU ini pada implementasi undang-undang sebelum Cipta Kerja itu disebut izin operasional, Pak. Izin operasional ini hampir mirip dengan kegiatan usaha pendukung, di mana kegiatan UMKU ini dijalankan untuk dalam rangka operasional ke BLI tersebut. Kalau tadi sifatnya lebih ke memang jelas kegiatannya ada kalau untuk pendukung. Contohnya kegiatan usaha perdagangan, pendukungnya adalah kegiatan usaha pengangkutan. Tapi untuk UMKU ini lebih ke operasional perusahaan, Bapak. Lebih ke seperti izin operasional air, yang dimana air dibutuhkan untuk kegiatan usaha koperasi, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah izin genset, di mana beberapa koperasi itu memerlukan genset. Nah, itu yang disebut izin operasional atau saat ini disebut izin UMKU. Terus izin air yang saat ini disebut SIPA, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu. Terus mengenai kontak helpdesk itu saya belum ada informasi atau narasi lebih lanjut mengenai ini. Karena ini kewenangannya oleh tim unit dari Kedeputian Pengawasan di BKPM. Jika memang kondisi seperti 2021-2022, memang kebetulan saya koordinator helpdesk PTSP seluruh Indonesia terdiri dari 476 kabupaten kota dan provinsi. Itu sekarang belum ada, Pak, dana alokasinya dari kedeputiannya. Jadi untuk sementara lebih ke kita untuk mengarahkan pelaku usaha atau di sini Bapak Ibu sekalian selaku koperasi yang berperan aktif untuk berkoordinasi dengan DPMP TSP kota, kabupaten maupun provinsi. Kalau ada pertanyaan seputaran OSS atau pengajuan NIB maupun izin di sistem OSS. Demikian. Jadi terjawab ya. Pak, izin Pak yang bisa kami tangkap menambahkan di sini Pak Pak. Hengki yang Monggo, terkait Pak Niko. dengan Monggo, Pak usaha Niko. pendukung itu. Jadi Bapak dan Ibu yang BA ataupun koperasi memang sebenarnya benar kata Pak Hengki jelasin bahwa penambahan itu memang penarikan dari AHU. Tapi memang khusus yang koperasi ini, koperasi Desa Merah Putih ini, KDKMP ini diperbolehkan. Dalam aturannya memang ketika koperasi KBLI ininya tidak ada dalam akte, itu akan dilakukan pengawasan ditegur nantinya. Tapi khusus koperasi ini memang nanti diingatkan setelahnya aja, Pak. Jadi Bapak dan Ibu supaya mempercepat juga karena ada KBLI seperti gas 47771 itu juga harus diminta harus ada
harus ada harus ada kabelinya. Jadi otomatis Bapak tambahkan dulu aja. Dan itu sudah kesepakatan dari level atas S1 bahwa Kementerian SDM harusnya melakukan peneguran ketika kabelnya nggak ada. Tetapi masih mungkin dilakukan diskresi. Nanti perubahan anggaran dasarnya nanti aja Pak ke depannya. Mungkin itu Pak Hengki yang bisa ditambahkan. Berarti cuma untuk 3 KBLI itu aja Pak ya, yang bisa ditambahkan ke pendukung ya, misalnya di akta notaris tadi belum terdaftar Pak ya. Iya, 4771 juga bisa tuh Pak, karena udah sepakat juga Pak. Sebenarnya gini, pada prinsipnya Pak, Bapak Ibu sekalian, selama kegiatan usaha tersebut relate dengan kegiatan usaha Koperasi Merah Putih, ya seharusnya sih masih ada diskresi tadi yang sudah disampaikan Pak Miko. Yang jelas, memang secara umum dan general harus KBLI yang akan dijalankan oleh koperasi itu harus terdaftar di AHU, itu mandatori sifatnya. Seperti itu. Tapi dilihat lagi untuk KBLI pendukungnya juga harus relate dengan kegiatan koperasi. Jangan nanti koperasi ternyata kegiatan KBLI pendukungnya adalah industri kimia, kan itu nggak masuk akal itu. Seperti itu. Baik Pak, izin Pak, mungkin karena ini banyak dari teman-teman BA dan juga mungkin PMO membantu KDMP untuk penerbitan NIB ini masih hal yang baru Pak. Alangkah lebih baik Pak mungkin diberikan petunjuk kepada teman-teman BA, mungkin langsung mengarahkan KDMP ke Dinas PTSP langsung mencegah adanya kesalahpahaman atau kesilapan dalam pengisian di pendaftaran NIB Pak. Mungkin demikian saja dari saya Pak. Terima kasih. Baik, itu nanti diserahkan ke teman-teman di Kementerian Koperasi, monggo. Benar Pak, jadi memang kalau misalnya ada kesulitan, jadi memang apa yang bisa dibantu. Jadi kalau BKPM ini Pak, versinya Bapak dan Ibu, BKPM ini hanya membantu dan semua pelayanannya nggak bisa langsung ke orangnya Pak. Jadi ada helpdesk-nya. Tapi kalau Kemenkop memang kan menyebarkan untuk korwil-korwilnya. Jadi kalau misalnya memang ada kesulitan, nanti Bapak bisa kontak ke korwilnya aja dulu, nanti kesulitannya atau bisa ke PTSP Pak. Itu sih Pak. Saya ingin menambahkan sekali lagi, dan perlu Bapak Ibu tahu, sebenarnya untuk standar knowledge kita di BKPM, itu kita selalu update dan kita selalu sampaikan di setiap DPM PTSP, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, karena memang secara tidak langsung mereka kan merupakan cabang dinas dari kita juga di sini di BKPM. Nggak mungkin kalau memang harus kita semua yang menghandle di BKPM. Jadi seharusnya kalau misalkan ada pertanyaan seputaran OSS khususnya dalam pengajuan NIB khususnya untuk Operasi Merah Putih, itu mereka di DPM PTSP standar knowledge-nya harusnya sudah sama dengan kita di pusat. Demikian Pak. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan mengenai OSS dan penerbitan NIB, Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari KDMP Pertahanan Husni Sirait. Koloninya tingkat resikonya tinggi bagaimana? Tadi kalau merefer atas KBLI yang telah kita rekomendasikan, seharusnya sih seluruh KBLI-nya Bapak Husni ya, itu seharusnya resikonya rendah semua sih Pak. Kalau kalau dia resikonya tinggi atas kegiatan KDMP ini, saya juga belum paham nih, belum ada arahan lebih lanjut. Apakah diperkenankan untuk KDMP untuk menjalankan kegiatan usaha dengan resiko tinggi? Nah, KBLI resiko tinggi contohnya kayak industri, sektor-sektor tertentu yang memang sangat tingkat kesulitannya sangat contohnya simpan pinjam. Kalau simpan pinjam walaupun resikonya tinggi, Pak, itu izinnya bukan di OSS, Pak, diterbitkannya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi secara sistem di OSS Pak, itu salah Pak. sorry, salah ya Pak ya? Gimana, Pak?
ponin Pak, izin Pak. Memang kalau yang terkait dengan yang simpan pinjam itu ada Pak koperasi simpan pinjam Pak. Jadi itu ke kami atau Oh, ke iya, sorry, itu. Menkop ya, Tapi sorry. monggo aja kalau misalnya pemenuhannya untuk tingkat resiko karena ada verifikasi yang lain Pak. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang setahu saya ada 28 KBLI yang sudah direkap dan itu ada masuk resiko tinggi dan juga sebenarnya nanti Kementerian KL akan melakukan untuk penurunan untuk menjadi resiko rendah ke menengah sih. Tapi itu kan tergantung dari masing-masing KL-nya. Tapi untuk sementara memang untuk yang simpan pinjam Bapak dan Ibu nggak usah dilakukan dulu sih karena memang kita concernnya untuk gerainya dulu Pak gitu. Jadi memang Pak Husni. Iya. Oh iya, saya lupa ya kalau Iya, Pak. pengampunya Jadi Bapak. Sorry Pak. ada pengampunya di OJK untuk yang terkait di perbankan, tapi yang koperasi simpan pinjam dan Koperasi unit simpan pinjam untuk ke kami Menkop. atau ke Siap. dinas. Maaf, Baik, Pak. Miko. Oke. Makasih, Pak. Terjawab ya Pak Husni. Jadi kalau KDMP ini concernnya di kegiatan usaha yang tadi kita sudah sampaikan di sesi awal tadi ya. Concernnya ke sana dulu. Demikian mungkin. Ada pertanyaan juga ini. Kami beberapa KDMP di Asahan, terutama Kecamatan Bandar Pulau, sudah cetak NIB. Dan NIB itu belum tertera di AHU. Karena di waktu penerbitan AHU tidak ada arahan terkait NIB itu harus tercatat di AHU. Maaf. Jadi gini, untuk NIB itu tidak bisa terbit sebelum ada data AHU, Pak. Jadi bukan NIB yang tercatat di AHU, kebalik nih. AHU yang harus NIB yang harus menarik data dari AHU. Untuk Bapak OPP KMP nih, pertanyaan di message. Jadi kebalik ya Pak konsepnya. Mungkin nomor nik koperasi mungkin. Nomor nik koperasi mungkin yang harus terdaftar. Assalamualaikum Pak. Izin Pak. Monggo silakan Pak. Kan gini Pak, kita itu mengikuti Zoom meeting mulai, tapi ketinggalan Pak. Jadi yang dari awal kami nggak bisa menginputnya. Jadi menurut kami gini aja Pak, kayak lebih maksimal daripada kinerja kita. Kenapa nggak kita melalui Korwil aja Pak disampaikan Pak? Pak, izin Pak. Jadi memang kalau ketinggalan kita memang ada beberapa sesi kita per Korwil kita ngelakuin bekerjasama dengan BKPM. Khusus yang hari ini Korwil 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 nanti kalau misalnya Bapak ketinggalan karena memang kita targetnya untuk percepatan makanya BKPM ini bersedia untuk melakukan pendampingan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ketinggalan mau ikut lagi jam 1:30 kita ikut lagi Bapak bisa join lagi sih Pak. Gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya mau ke Korwil juga bisa Pak langsung. Mungkin itu. Karena mungkin udah mengingat waktu ya. Iya Pak, benar. Ya, berarti ya. Baik, izin Bapak Ibu, karena mohon maaf belum dapat menampung seluruh pertanyaan yang masuk pada sesi kali ini. Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan paparan pada hari ini, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara sosialisasi hari ini. Mengingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi daftar hadir, agar mengisi daftar hadir yang telah dibagikan pada kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Miko. Iya Pak, terima kasih Pak. Salam koperasi. Pak izin.